Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggarisbawahi pentingnya deeskalasi dan menjaga kestabilan regional untuk mengurangi dampak ekonomi global. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Presiden di Istana Negara Jakarta pada 16 April 2024. Airlangga juga menekankan meski menghadapi tantangan geopolitik, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan yang solid sebesar 5% dengan inflasi yang terkontrol di rentang 2,5%. Kondisi geopolitik terkini khususnya terkait gejolak di kawasan Timur Tengah telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian global. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Selasa 16 April 2024 terkait dampak geopolitik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia mengatakan pentingnya deeskalasi dan menjaga kestabilan regional untuk mengurangi dampak ekonomi global. Airlangga menjelaskan saat ini pasar keuangan global mengalami ketidakpastian dengan indeks dolar mengalami penguatan, sementara nilai tukar dan indeks harga saham global menunjukkan pelemahan. Namun begitu, menurut Airlangga, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih dalam kondisi yang relatif aman. Meski menghadapi tantangan geopolitik, Airlangga menyebut secara fundamental, perekonomian Indonesia saat ini tumbuh solid di kisaran 5% dengan inflasi yang terkontrol di rentang 2,5% plus minus 1%. Neraca perdagangan Indonesia juga masih mengalami surplus dan cadangan devisa mencapai sekitar 136 miliar US dollar. Deeskalasi ataupun menahan diri adalah satu hal yang sangat penting, terutama terhadap negara-negara yang terlibat di sana. Dari sisi perekonomian, tentu kita melihat terjadi lonjakan harga minyak akibat serangan Israel ke kedutaan Iran di Damaskus dan juga terhadap retaliasi yang dilakukan oleh Iran. Dari segi ekonomi, Laut Merah dan Selat Hormuz itu menjadi penting, terutama karena Selat Hormuz itu 33.000 kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27.000, dan peningkatan freight cost itu menjadi salah satu hal yang harus dimitigasi. Secara fundamental, perekonomian Indonesia tumbuh solid 5% dengan inflasi dalam rentang 2,5 plus minus 1%. Neraca perdagangan masih surplus dan cadangan devisa tadi disampaikan masih sekitar 136 miliar US dollar. Dari segi pasar keuangan, dolar indeks mengalami penguatan di tengah rilis data ekonomi Amerika yang menunjukkan penguatan. Kemudian eskalasi tentu meningkatkan ketidakpastian, dan tentu yang harus kita mitigasi adalah beralihnya aset ke safe haven, dalam hal ini US dollar, emas, nikel juga mengalami kenaikan. Nah, nilai tukar dan indeks harga saham itu juga mengalami pelemahan secara global, namun Indonesia dibandingkan peer countries relatif masih dalam situasi aman. Seiring dengan upaya untuk tetap menjaga pertumbuhan perekonomian nasional yang sudah baik, pemerintah terus memonitor setiap perkembangan yang ada serta menyiapkan berbagai upaya untuk memitigasi segala potensi risiko dampak yang akan muncul. Untuk itu, menurut Airlangga, Indonesia perlu mengambil beberapa kebijakan antara lain bauran kebijakan fiskal dan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, menjaga APBN, hingga memonitor kenaikan logistik dan kenaikan harga minyak. Pemerintah terus melihat reform struktural dan menjaga ekspektasi daripada investor, memperkuat daya saing dan juga untuk menarik investasi jangka panjang ke Indonesia. Juli Suwarte dan Ketua Semadias melaporkan.